Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di waktu yang mulia ini. Waktu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang paling baik. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah menyabdakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari di dunia ini yang paling mulia adalah hari-hari 10 ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terkumpul banyak sekali amal-amal ibadah yang menjadi inti ajaran Islam. Ya, ibadah inti dalam Islam itu terkumpul dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sana ada haji, di sana ada salat, di sana bisa zakat, di sana ada puasa. Amalan ibadah yang inti ya terkumpul di hari-hari ini. Di sana ada amalan kurban. Yang hal ini tidak terkumpul di hari-hari yang lainnya. Ada puasa Arafah di tanggal ke-9 yang keutamaannya bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Keutamaan yang sangat besar. Bahkan amalan-amalan ibadah, ya apapun amalan ibadah tersebut yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi jihad fisabilillah. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan apabila amalan-amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah, maka itu berarti amalan tersebut lebih mulia di sisinya. Apabila amalan-amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah, berarti amalan-amalan tersebut lebih mulia di sisinya. Berarti amalan-amalan ibadah yang dilakukan di hari-hari ini lebih mulia daripada jihad fisabilillah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzirwatu sanamihil jihadu fisabilillah. Puncaknya agama Islam itu adalah amalan jihad fisabilillah. Jihad yang sangat mulia tersebut ternyata masih kalah dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu telah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil
ayyamil ashr. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan saleh yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena para sahabat tahu bahwa jihad adalah puncaknya ajaran Islam, maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Meskipun amalan tersebut jihad wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Meskipun amalan saleh tersebut yang dilakukan di waktu lain adalah jihad fi sabilillah, illa rajulan kharaja bimalihi kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad fisabilillah, dia membawa hartanya, membawa jiwanya, kemudian setelah itu gugur di medan pertempuran, gugur di medan perang dalam keadaan syahid. Orang tersebut, ya amalan orang tersebut baru lebih mulia daripada amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 8 hari lagi. Ya, banyaklah membaca Al-Quran di hari-hari ini. Banyaklah untuk bersedekah di hari-hari ini. Ya, banyaklah untuk berinfak di hari-hari ini. Banyaklah salat-salat sunnah, salat-salat wajibnya dirajinkan. Ke masjidnya dikuatkan. Banyaklah untuk berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca tahlil la ilaha illallah, untuk membaca takbir Allahu Akbar, untuk membaca tahmid alhamdulillah atau walillahil hamd. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir ini. Kalau kita ya mudahnya menyebutnya dengan takbiran. Di takbiran tersebut ada apa? Ada tahlilnya, yaitu la ilaha illallahnya, ada takbirnya Allahu Akbar, ada walillahil hamd, yaitu tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir ini di hari-hari ini. Jadi zikir ini ia tidak harus menunggu hari raya, tapi dimulai ketika masuknya bulan Dzulhijjah. Perbedaan di antara keduanya adalah zikir ini disunahkan untuk diperbanyak di awal-awal bulan Dzulhijjah sebelum hari raya, itu secara mutlak, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Ya. Di semua waktu kita disunahkan untuk membaca atau memperbanyak zikir ini di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di hari ke-10-nya sampai terakhir hari tasyrik, maka disunahkan untuk memperbanyak zikir tersebut setelah salat maktubah, salat wajib. Saking mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sampai-sampai Allah menjadikannya sebagai objek sumpah. Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia, Allah itu maha suci. Ketika bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut, bahwa itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10
malam pertama bulan Dzulhijjah. Ayatnya yang mengatakan dan malam-malam yang berjumlah 10. Mayoritas ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam tersebut adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini bantahan, ya, bisa dijadikan sebagai bantahan pendapat yang mengatakan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hanya berkaitan dengan siangnya saja. Karena apa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malamnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malamnya. Itu menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mencakup malamnya juga. Bahwa malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah apakah yang lebih utama 10 malam pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ini masalah lain. Ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang kuat adalah bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih mulia daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena adanya dalil lain bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan itulah ada malam apa? Lailatul Qadar, malam yang paling mulia di sepanjang tahun. Makanya kita kecualikan 10 malam terakhir bulan Ramadan karena ada dalil. Selain 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka 10 malam pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia. Adapun siangnya maka umum, ya. Walaupun 10 hari terakhir bulan Ramadan, tetap 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Taib. Makanya ya saya ingatkan ini agar kita benar-benar tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mulia. Perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya sangat luas. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita akan masuk, ya, dalam pembahasan kita, pembahasan usul fikih. Sebelum saya masuk pembahasan usul fikih, saya ingin ngetes antum ini, apakah antum murajaah tidak. Kemarin kita sebutkan ada 5 perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 jenis perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 yang hukumnya tidak sampai sunnah. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada hadiahnya ini. Semangat langsung. Taib. 3 perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya tidak sampai sunnah. Perbuatan beliau sebagai manusia. Seperti apa? Makan, minum, tidur, bernafas, bergerak, dan seterusnya. Yang kedua, perbuatan yang masuk dalam kategori adat istiadat. Beliau melakukannya karena mengikuti adat kebiasaan masyarakatnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Taib. Contohnya apa? Bentuk pakaian beliau. Contohnya lagi? Makanan. Ya, jenis makanan beliau. Beliau makan tamar, bukan berarti kita sunnah setiap hari makan kurma. Ya. Beliau makanannya misalnya roti, bukan berarti makan roti itu sunnah. Karena apa? Karena memang kebiasaan di masyarakat beliau makan roti. Ya. Yang ketiga apa?
perbuatan beliau yang menjadi kekhususan beliau, ya keistimewaan beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Istri, kenapa antum sebutkan itu yang pertama? Taib. Istri beliau lebih dari 4, ya. Ada lagi? Wisal. Puasa wisal. Ada lagi? Salat tahajud wajib bagi beliau karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Menikah tanpa wali, menikah tanpa mahar, menikah tanpa saksi. Ya, dalam pernikahan beliau mempunyai banyak banyak keistimewaan. Taib, Masya Allah. Fadal. Tapi isinya sedikit ya. Atau mungkin tidak ada isinya. Taib. Masih untung ada amplopnya. Pertanyaan yang kedua. Kita kemarin membahas ada 2 takrir. Ada 2 takrir. Sebutkan 2 jenis takrir itu. Siapa yang bisa? 2 jenis takrir, sumbernya berbeda. Ada yang bisa? Takrir dari Nabi kita Muhammad SAW, contohnya apa kemarin? Iya, Rasulullah SAW menyepakatinya, menyetujuinya, kemudian setelah itu memerintahkan merdekakan budak tersebut. Contoh yang lain ada? Contoh yang lain dari ini, takrir yang seperti ada seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang dalam setiap rakaat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengiyakan hal tersebut, tidak mengingkarinya. Bahkan menyampaikan kepada sahabat yang memberikan info kepada beliau untuk menyampaikan kepada dirinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia karena kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas. Takrir yang kedua apa? Takrir yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya? Iya. Allah Subhanahu wa taala mentakrir bolehnya azl. Dan ini difahami oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya ada perkataan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl padahal Al-Qur'an masih turun. Kalau azl ya itu dilarang di dalam Islam ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkannya. Akan ada wahyu yang menjelaskan hal tersebut ya. Dua takrir ini sama-sama hujjah. Dua takrir ini sama-sama hujjah, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, sehingga apapun yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu menunjukkan bahwa hal itu minimal dibolehkan. Hal itu minimal dibolehkan. Taib. Fadhal, masyaallah, barakallahu fiik. Kita beranjak ke pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan yang berkaitan dengan hadis. Ya. Kenapa usuliyun atau ahli usul fikih membahas atau menyinggung tentang pembahasan hadis? Karena seorang usuli dia harus bisa berdalil dengan baik. Dan ketika berdalil dengan hadis, maka yang pertama dan yang paling mendasar, hadis tersebut harus hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis tersebut hadis yang kuat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Makanya
para ahli usul fikih membahas masalah ini. Mereka membahas pembagian hadis. Mereka membahas hadis yang sahih itu bagaimana, hadis yang hasan itu bagaimana. Mereka membahas tentang cara menyampaikan hadis, tentang cara mendapatkan hadis. Dibahas oleh ahli usul fikih. Kenapa? Karena memang ada hubungannya dengan istidlal, cara berdalil. Ya, ada hubungannya dengan dalil. Taib. Pembagian khabar, karena pembahasan kita masih berkaitan dengan khabar, ya. Khabar yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar atau khabar dilihat dari kepada siapa dia disandarkan, dilihat dari sisi kepada siapa dia disandarkan, terbagi menjadi 3. Ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Ya. Khabar atau hadis dilihat dari sisi siapa kepada siapa dia disandarkan, terbagi menjadi 3. Kabar atau yang dimaksud dengan kabar di sini adalah hadis. Terbagi menjadi 3, dilihat dari sisi kepada siapa dia disandarkan. Yang pertama adalah marfu'. Yang kedua adalah mauquf. Yang ketiga adalah maqtu'. Marfu' disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukma. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatan atau hukma, baik secara hakiki atau secara hukumnya. Maksudnya secara hukumnya ini dianggap, ya. Sebenarnya tidak disandarkan kepada beliau, tapi dianggap disandarkan kepada beliau. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara hakiki atau secara hukum. Contohnya misalnya, ya, secara hakiki, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma'a syahid. Atau qada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil yamini ma'a syahid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memutuskan masalah harta, ya, dengan sumpah dan saksi. Jadi satu saksi, yang satu sumpahnya orang yang mengaku. Sumpah dengan saksi ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Atau perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Disandarkan langsung secara hakiki memang. Yang kedua secara hukum, ya. Secara hukum seperti yang disandarkan kepada sunnah beliau. Yang disandarkan kepada sunnah beliau. Misalnya dengan mengatakan hadhihi sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan sunnatu nabiyyikum,
Ketika misalnya sahabat ya ditanya tentang suatu masalah, sahabat tersebut menjawab dengan jawaban seperti ini, sunnatun nabiyyikum. Atau disandarkan kepada masanya. Dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan itu. Ini dihukumi marfu' tapi secara hukum dianggap atau dihukumi sebagai hadis. Walaupun tidak disandarkan kepada beliau secara langsung, tapi disandarkan kepada masanya beliau, zamannya beliau. Maka bisa dianggap sebagai hadis yang marfu'. Yang kedua mauquf, ya. Mauquf ini masuk juga di sini, masuk juga di marfu' ini perkataan seorang sahabat. Apabila seorang sahabat mengatakan kami pernah dilarang atau kami pernah diperintahkan, tidak disebutkan nabinya. Kami dulu diperintah seperti ini, kami dulu dilarang seperti ini. Tidak ada kami dulu diperintahkan oleh nabi seperti ini, tidak. Tapi kata-katanya umirna bikadza, nuhina an kadza. Kami diperintah seperti ini, kami dilarang seperti ini. Maka itu dianggap sebagai marfu'. Ya. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar yang memerintahkan para sahabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan besar yang melarang mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya masuk dalam marfu', ya. Ada yang hakiki seperti perkataan beliau langsung qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini secara hakiki. Yang secara hukum tadi contohnya banyak, ya. Kadang disandarkan kepada sunnahnya, kadang minas sunnati atau hiyas sunnah, itulah yang sunnah. Tidak ada kata-kata nabinya. Atau disandarkan kepada zamannya. Di zaman Nabi dulu dilakukan seperti ini. Di zaman Nabi kami dulu melakukan seperti ini. Ini yang secara hukum ini. Disandarkan kepada kepada keadaan ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau perkataan sahabat, kami pernah dilarang, kami pernah diperintahkan. Taib mauquf. Yang kedua mauquf. Ini adalah semua yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Mauquf ini ya juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Mauquf ini bisa dijadikan sebagai hujjah dengan 3 syarat, ya. Syarat yang pertama saya pernah menjelaskan hal ini, sanadnya harus sahih, ya. Yang kedua, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Syarat yang ketiga, tidak ada dalil yang lebih kuat yang menyelisihinya. Misalnya Al-Qur'an atau sunnah. Jadi Al-Quran lebih kuat dari perkataan sahabat, sunnah lebih kuat dari perkataan sahabat. Ya, syaratnya ada 3 untuk menjadikan perkataan sahabat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Sudah pernah saya sebutkan ya 3 syarat tersebut dan insya Allah mudah ya. Yang pertama, yang penting sanadnya sahih, sahih sampai sahabat itu. Kalau ada orang mengatakan dahulu sahabat Umar melakukan ini, dia berdalil dengan itu, maka kita harus cari sanadnya. Kalau sanadnya sahih, baru kita bisa ya setujui dalil tersebut untuk dipakai sebagai dalil. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak ada sahabat lain yang menyelisih. Kalau misalnya sahabat Umar mengatakan seperti itu atau melakukan seperti itu, anaknya sahabat Ibnu Umar menyelisihinya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kita harus cari dalil lain. Karena ada yang menyelisih dari
sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada dalil yang lebih kuat yang menyelisihinya seperti dalil Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga, maqtu, ya, semua yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi setelahnya. Semua yang disandarkan kepada para tabi'in dan generasi setelahnya. Maqtu ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah secara mutlak. Perbuatan tabi'in, perbuatan tabi'ut tabi'in, perkataan para a'immah setelahnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya kritislah dalam melihat dalil seseorang. Kalau ada orang membahas sebuah masalah, dia datangkan 100 perkataan tabi'in, kita katakan ini belum hujjah. Tidak ada hujjah di sini. Ini tidak sah dijadikan sebagai dalil. Kalau ada orang membahas satu masalah, dia sebutkan Imam Fulan mengatakan demikian, Imam Fulan mengatakan demikian, 1000 imam atau dari 1000 kitab menyatakan perkataan yang sama. Tapi itu semuanya maqtu misalnya, atau dari para imam, atau dari ulama-ulama setelahnya, kita katakan semuanya bukan dalil. Semuanya itu bukan dalil. Tunjukkan kepada saya dalil. Dalil dari athar misalnya, perkataan sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Athar tersebut harus sahih, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Atau datangkan kepada kami hadis Nabi Muhammad SAW, atau datangkan kepada kami Al-Quran, ayat dari Al-Quran, sehingga kami bisa menerima dalil tersebut. Ya, ini kabar atau hadis dilihat dari kepada siapa kabar tersebut disandarkan. Pembagian lain, ya, kabar dilihat dari jumlah perawinya terbagi menjadi 2. Kabar dilihat dari jumlah perawinya terbagi menjadi 2. Ada yang mutawatir, ada yang ahad atau wahid. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Apa kabar yang mutawatir? Kabar mutawatir definisinya, ma rawahu jama'atun katsirun yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib wa mustanaduhum amrun mahsus, yaitu hadis. Ini saya membicarakan masalah hadis mutawatir, ya. Kabar mutawatir ini lain lagi. Kalau hadis itu khusus perkataan Rasulullah SAW, dan yang dimaksud dengan khabar, al-khabar di sini adalah, yang saya maksud di sini adalah hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak sekali, yang secara adat kebiasaan mustahil mereka dusta.
dan sandaran sesuatu yang indrawi. Indrawi maksudnya kasat mata, bisa diindra. Ini definisi dari mutawatir. Ma rawahu jama'atun katsirun yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib wa mustanadu khabarihim amrun mahsus. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sangat banyak, ya, yang banyak sekali, yang secara adat kebiasaan ya mustahil mereka berdusta. Kalau ada kabar datang kepada kita, misalnya 1000 orang memberikan kabar yang sama, apakah kita akan menyangka 1000 orang tersebut bersepakat untuk bohong? Tidak akan. Kalau ada 1000 orang, satu orang laporan, satu orang laporan lagi, laporan lagi, laporan lagi. Kalau 1000 orang mengatakan demikian dan perkataannya sama, maka mustahil mereka bersepakat di atas kebatilan, di atas kedustaan. Ya. Dan ada kabar yang seperti ini, yaitu tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ada ulama yang mengumpulkan perkataan ulama-ulama di zaman salaf. Sampai 1000 ulama yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Taib. Perawinya banyak sekali dan jumlah tersebut mustahil mereka berdusta dengan jumlah yang sangat banyak itu. Dan sandaran hadis mereka, sandaran hadis tersebut adalah sesuatu yang indrawi, mendengar, melihat, ya, indrawi. Misalnya kami melihat di zaman Nabi Muhammad SAW ada demikian. Kami mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian. Mereka contohkan dengan hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini hadis yang mutawatir. Perawinya sangat banyak sekali. Dan saking banyaknya ya mustahil hadis ini hadis yang dusta. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka silahkan menempati tempatnya di neraka. Silahkan menempati tempatnya di neraka. Kata-kata alayya ini umum ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, bukan berdusta untuk keburukanku atau untuk tujuan buruk saja, tapi walaupun tujuannya baik, tapi karena dia berdusta atas Nabi Muhammad SAW, tetap saja mendapatkan ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan menempati tempatnya di neraka. Ustaz, bagaimana berdusta atas Nabi untuk kebaikan? Ada. Misalnya orang-orang yang membuat-buat hadis tentang fadilah surat-surat Al-Quran. Bukan semuanya ya, tidak semuanya fadilah tentang surat Al-Quran itu palsu, tapi banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Dia bertujuan agar orang-orang rajin untuk membaca Al-Quran, tapi membuat hadis palsu. Makanya berhati-hati untuk menyandarkan sebuah perkataan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ancamannya sangat mengerikan dan itu dosa besar. Ini ya contohnya. Ini mutawatir yang lafzi, lafalnya mutawatir, redaksinya benar-benar seperti ini. Ada jenis kedua mutawatir adalah mutawatir maknawi.
Ya, ini jenis yang pertama, yaitu jenis mutawatir lafzi. Lafalnya memang mutawatir, redaksinya memang mutawatir. Ada yang mutawatir tapi maknawi, atau mutawatir hukmi. Dia mutawatir tapi lafalnya berbeda-beda, maknanya sama. Maknanya mengerucut pada satu maksud. Seperti misalnya mengangkat tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbir di dalam sholat beliau mengangkat tangan. Ya, ini mutawatir, tapi mutawatirnya bukan lafalnya. Hadisnya banyak sekali, tapi lafalnya berbeda-beda. Tapi maknanya mengarah pada satu makna, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika sholat beliau mengangkat tangan. Yang kedua, nanti saja ya, kita teruskan setelah sholat karena sudah masuk waktu isya ya. Insyaallah kita akan membahas tentang hadis ahad ya, dan pembahasannya akan lebih panjang daripada hadis mutawatir. Demikian yang bisa ana sampaikan, wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Meneruskan pembahasan kita tentang pembagian khabar. Dilihat dari sisi banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kita sudah jelaskan bahwa dari sisi ini ya, kabar atau hadis bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir. Ya. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlah tersebut secara adat ya mustahil ya ada kedustaan di dalamnya. Dan orang-orang tersebut menyandarkan kabarnya atau hadis tersebut kepada sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang indrawi, bisa dirasakan. Penglihatan, pendengaran ya. Inilah hadis mutawatir. Kemudian hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, ada yang mutawatir lafzi, ada yang mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi maksudnya secara redaksi memang seperti itu. Dari banyak perawi tersebut menyampaikan hadis dengan redaksi yang sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian yang kedua adalah mutawatir maknawi. Banyak sekali kabar yang menunjukkan pada satu makna. Contohnya seperti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika sholat ya beliau mengangkat tangannya ya. Ketika takbir beliau mengangkat tangannya. Berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya ya beliau mengangkat tangan kecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan. Seperti misalnya dari i'tidal ke ruku ya beliau tidak mengangkat tangan, dari i'tidal ke sujud, kemudian dari sujud ke duduk tidak mengangkat tangan, dari duduk ke sujud tidak mengangkat tangan ya. Taib. Yang kedua adalah hadis ahad atau hadis wahid. Kalau ada istilah khabar wahid, khabarul wahid atau khabar ahad. Ya, ini maknanya sama, ya. Didefinisikan oleh para ulama, ya, di antara definisi mereka adalah definisi yang mengatakan masiwal mutawatir.
ya, hadis yang selain hadis mutawatir. Hadis yang bukan mutawatir. Atau ada yang mendefinisikan hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Intinya selain hadis mutawatir itulah hadis ahad. Hadis mutawatir ini sedikit ya. Saya juga sepertinya pernah menjelaskan ini. Hadis mutawatir ini sangat sedikit sekali. Kitab tentang hadis mutawatir ya, yang paling tebal itu masih sangat tipis sekali. Kitab hadis mutawatir yang paling tebal itu pun sangat sedikit sekali hadisnya. Dan banyak hadis yang diperselisihkan mutawatirnya dari yang sedikit itu. Makanya kalau ada yang mengatakan kami tidak menerima kecuali hadis yang mutawatir. Maknanya apa? Dia menolak hadis yang sangat banyak sekali. Itu sangat berbahaya. Ya. Orang yang mengatakan saya tidak menerima kecuali hadis mutawatir karena itulah yang benar-benar bisa dipastikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena mustahil jumlah yang sangat banyak itu kedustaan. Ingatlah, ini kelihatannya logis, tapi sebenarnya dia ingin membuang ya ribuan hadis yang ahad ya. Taib. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3, dilihat dari kekuatan sanadnya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ya, ada hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini banyak sekali macamnya, ya, tidak usah kita bahas, ya. Ada hadis misalnya mursal, ada hadis mu'dhal, ya. Nanti di sini banyak sekali, ya. Intinya selain sahih dan selain hasan dia dhaif, ada hadis yang syadz. Taib, apa yang dimaksud dengan hadis yang sahih? Hadis yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, ma naqalahu adlun tammud dhabti bisanadin muttasil wa khala minasyududzi wal illatil qadihah. Kalau ada yang mengatakan ini hadisnya sahih, berarti maksudnya adalah kategori hadis sahih ini. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Adil ini bukan adil dalam bahasa Indonesia. Adil ini bukan adil dalam bahasa Indonesia. Seorang ahli hadis memberikan atau membuat istilah adil ini untuk orang yang Islam, balik, akil, kemudian tidak fasik, orang tersebut saleh dan menjaga muruahnya. Ada berapa syarat? 5. Orangnya muslim, orangnya balik, berakal, kemudian saleh, tidak fasik dia. Kemudian menjaga muruah. Muruah dalam bahasa Indonesia marwah. Ya, menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan, menjaga kemuliaannya di dalam masyarakat. Ya, dulu ya ada muruah yang sangat tinggi di zaman salaf. Ya, misalnya tidak menutup kepala, itu muruah di zaman dulu. Tidak menutup kepala itu muruah. Makan di pinggir jalan di zaman dulu itu muruah. Ya banyak sekali ya muruah-muruah yang tidak terbayang di pikiran kita di zaman ini.
Kalau muru'ah ini tidak dijaga, maka dia tidak dikatakan adil. Tidak dikatakan adil, makanya persyaratan perawi itu sangat berat. Taib. Tamud dhabti. Hafalannya, kekuatan hafalannya sempurna. Atau keakuratan hafalannya tinggi. Jadi ketika meriwayatkan di hari ini sama dengan ketika meriwayatkan di hari kemarin, sama dengan ketika meriwayatkan di hari esok. Akurat hafalannya dan keakuratannya sempurna. Tentunya kesempurnaannya nanti bertingkat-tingkat ya. Kemudian wa khala bisanadin muttasil, sanadnya harus bersambung, benar-benar bersambung dari seorang perawi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Sahih Bukhari, dari Imam Bukhari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersambung. Kemudian khala minasyududzi wal illatil qadihah. Dan hadis tersebut selamat dari keadaan syadz. Syadz ini arti secara bahasanya ganjil, aneh. Tapi yang dimaksud dengan ulama hadis, yang dimaksud oleh para ulama hadis dengan syadz adalah tidak menyelisihi perawi lain yang lebih kuat. Ya. Jadi hadis tersebut selamat dari keadaan syadz. Maksudnya hadis tersebut tidak menyelisih hadis lain yang perawinya lebih kuat. Wal illatil qadihah. Hadis tersebut selamat dari aib yang menjadikan atau mengganggu keabsahan hadis itu. Illah, cacat ini yang dimaksud oleh ahli hadis, cacat di sini adalah cacat yang samar. Tidak semua cacat. Cacat yang zahir tidak dinamakan illah oleh ahlul hadis. Yang dimaksud dengan illah di sini adalah cacat yang samar. Kelihatannya bisa sahih, tapi ahli hadis bisa melihat itu ada cacatnya, tapi tidak kelihatan. Inilah yang dimaksud dengan cacat. Jadi hadis yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, dengan istilahnya para ahli hadis. Keakuratan hafalannya tinggi, ya, dikatakan sempurna di sini, ya. Kemudian sanadnya muttasil, benar-benar bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selamat dari syadz. Keadaan syadz maksudnya adalah tidak menyelisihi perawi lain yang lebih kuat dan tidak ada cacat yang samar yang merusak keabsahan hadis. Inilah hadis yang sahih. Syaratnya banyak ya. Makanya untuk mengatakan bahwa hadis ini sahih itu berat. Ya, makanya ini menunjukkan ya betapa besarnya pengorbanan para ulama hadis. Coba lihat ya, Imam Bukhari rahimahullah taala, berapa hadis yang disahihnya? Ribuan hadis. Dan semuanya menurut beliau memenuhi syarat-syarat yang ada tadi. Coba bayangkan ya, dalam satu hadis berapa perawi? Dalam satu hadis berapa perawi? Banyak. Dan beliau teliti semua. Itu baru Sahih Bukhari, nanti Sahih Muslim, nanti sahih-sahih yang lainnya. Ya. Ini pengorbanan para ulama hadis itu sangat berat sekali. Ya, makanya mereka sangat mulia di dalam Islam. Ya, sampai sekarang kita sebut-sebut karena memang pengorbanan mereka sangat tinggi untuk Islam. Taib. Yang kedua adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan. Hadis hasan didefinisikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, ma naqalahu adlun khafifud dhabti bi sanadin muttasil wa khala minasyududzi wal illatil qadihah. Sama ya. Jadi sahih ini syaratnya berapa tadi? Intinya sanadnya muttasil yang pertama ya. Ini syarat sahih. Syaratnya muttasil, bersambung maksudnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perawinya adil.
keakuratan hafalannya atau dhabatnya, keakuratan hafalannya, keakuratan atau kekuatan hafalannya sempurna. Kemudian selamat dari syadz, dari keadaan syadz. Kemudian selamat dari aib atau illat. Illat maksudnya adalah aib yang atau cacat yang samar. Yang merusak keabsahan hadis. Taib. Ini syaratnya hadis sahih seperti ini. Tapi harus diingat ya, kadang-kadang seorang ulama mengatakan hadis ini sahih. Yang dimaksud dengan sahih kadang-kadang bukan istilah ini. Yang dimaksud dengan sahih kadang-kadang adalah makbul sebagai hujjah. Bisa diterima sebagai hujjah. Sehingga kadang-kadang yang dimaksud dengan sahih oleh sebagian ulama adalah sahih dan hasan. Intinya hadis tersebut valid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kita harus memahami perkataan seorang ulama, jangan sampai mudah menyalahkan. Jangan sampai nanti kita katakan, loh, ini ulama ini bilang sahih, kenapa di sini bilang hasan? Bisa jadi yang dimaksud dengan sahih di situ adalah hadis yang sah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, valid dari Nabi, meskipun sanadnya hasan. Baik, hadis yang hasan bagaimana? Sama dengan hadis sahih, hanya saja bedanya di sini. Keakuratan hafalannya di bawah hadis sahih. Keakuratan atau kekuatan hafalannya di bawah rawi hadis sahih. Jadi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya muttasil, sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perawinya adil dalam istilah ahli hadis, selamat dari keadaan syadz, selamat dari illah, cacat, tapi keakuratan atau kekuatan hafalan perawinya di bawah tingkatan sahih, ya, tidak sempurna. Keakuratan atau kekuatan hafalannya tidak sempurna. Kalau sahih, kekuatan hafalannya sempurna. Kalau sahih ini biasanya dikatakan thiqah, terpercaya, atau thabit, kokoh, kuat, atau dikatakan thiqatun thiqah, ini benar-benar terpercaya sekali. Thiqatun thabit, terpercaya dan kuat, ya. Kadang jabal, orang ini gunung, maksudnya gunung ilmu. Taib. Adapun di hadis hasan, ya, kadang-kadang perkataannya soduk, banyak berkata jujur, sering berkata jujur atau selalu jujur. Soduk, selalu jujur. Atau la ba'sa bihi, tidak masalah. Atau sodukun yukhti, dia jujur tapi kadang salah. Ini sifat-sifat dari perawi hadis hasan, ya, sifat-sifat dari perawi hadis hasan. Taib, apa yang dimaksud dengan hadis yang lemah, dan kita tutup dengan pembahasan ini. Hadis lemah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Semua hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan, itulah hadis yang lemah. Yang dimaksud dengan hadis yang lemah adalah hadis yang tidak valid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tidak valid, ya, tidak bisa kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya kaidah yang sangat bagus dalam masalah ini. Beliau mengatakan hadis yang lemah
itu seperti tidak ada. Hadis yang lemah itu seperti sesuatu yang tidak ada, dianggap tidak ada itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan demikian ya maknanya. Beliau mengatakan sebuah pernyataan yang maknanya demikian, bahwa hadis yang lemah itu seakan-akan tidak ada. Makanya ketika ada orang yang berdalil dengan hadis yang dhaif, kita katakan antum belum berdalil di sini. Karena apa yang antum sebutkan itu dhaif, dan dhaif itu seakan tidak ada. Berarti antum belum punya dalil. Ya. Itulah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ini jenisnya banyak sekali, namun ya itu lebih cocok dalam pembahasan ilmu hadis ya. Intinya yang paling penting kita tahu apakah ini sahih ataukah hasan. Taib. Kadang-kadang ada hadis dhaif dan dhaifnya tidak terlalu. Sanadnya banyak, saling menguatkan. Akhirnya yang tadinya kalau dilihat satu persatunya dhaif, karena berkumpulnya sanad yang banyak ini sehingga menjadi apa? Hasan, tapi namanya li ghairihi. Hasan li ghairihi. Maksudnya kalau di sini, kalau yang ini yang hasan secara asal mereka namakan hasan li dzatihi. Ya, kalau asalnya dhaif banyak menjadi hasan, hasannya menjadi li ghairi. Hasan karena dirinya sendiri, ini hasan karena pengaruh luar. Karena pengaruh luar yaitu pengaruh banyaknya sanad yang dhaif-dhaifnya tersebut tidak terlalu lemah. Ya. Kelemahannya tidak berat. Taib. Kadang-kadang ada hadis yang hasan li dzatihi ini berkumpul banyak. Berkumpul banyak hadisnya, setiap per hadisnya itu hukumnya hasan, tapi sangat banyak sekali riwayatnya menjelaskan hukum yang sama. Hadis tersebut bisa berubah menjadi sahih tapi li ghairihi, ya, ada sahih li ghairihi. Kalau yang di sini biasanya disebut sahih li dzatihi. Memang ya hadis itu secara dia sahih secara sanadnya. Sedangkan yang ini sebenarnya hasan, tapi karena banyaknya sanad yang menguatkan sehingga menjadi sangat kuat, dan karena banyaknya sanad tersebut yang semuanya hasan li dzatihi menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena pengaruh dari luar, yaitu pengaruh banyaknya sanad ya. Taib. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu ini dengan baik dan bisa menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ada yang bertanya? Bisa. Ya, jadi hadis dhaif ini, apakah kita mutlak tidak boleh memakainya sebagai dalil? Ini pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis dhaif yang divonis lemah, tapi lemahnya tidak berat. Ada yang mengatakan masih bisa dipakai untuk dalil. Ada yang mengatakan masih bisa dipakai untuk dalil kalau tidak ada dalil yang lebih kuat dari itu. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad, ya. Beliau lebih menyukai hadis dhaif daripada ar-ra'yu, daripada pendapat seseorang. Kalau misalnya ada seorang ulama berpendapat ya dengan alasan-alasan yang bukan dari ayat Al-Quran, bukan dari hadis, walaupun logis, tapi di sana ada hadis yang menurut beliau dhaif, beliau lebih mengedepankan apa? Hadis dhaifnya. Makanya kadang-kadang ya para ulama menyebutkan hadis dhaif ini juga kadang-kadang dipakai untuk penguat.
dipakai untuk penguat. Yusta'nasu bihi. Jadi ada sebuah masalah, hadisnya lemah. Akhirnya dipakailah kaidah-kaidah umum. Yang kaidah tersebut benar-benar dipakai oleh para ulama. Kaidahnya benar. Dipakailah kaidah-kaidah, kemudian sampai pada kesimpulan tertentu. Sudah sampai pada kesimpulan, kemudian mengatakan dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang lemah. Ya, yusta'nas, maksudnya sebagai penguat saja, penguat sebuah pendapat, bukan sebagai dasar intinya. Dasar intinya pakai dalil lain, bisa pakai qiyas, bisa pakai kaidah-kaidah umum, ya, bisa pakai dalil-dalil yang lain, istiqra misalnya. Kemudian di akhirnya dia menguatkan dengan hadis yang lemah tersebut, ya, asalkan lemahnya tidak lemah sekali atau bukan lemah yang berat, ya, bukan lemah sekali atau palsu. Ya, hadis yang lemah sekali ini tidak bisa dipakai sama sekali. Kalau dikatakan ini hadis mungkar, itu lemah sekali. Atau dikatakan dhaif jiddan, lemah sekali. Itu walaupun jumlahnya 100 nggak berguna. Walaupun riwayatnya sampai berjumlah 100 tapi dhaif jiddan semuanya, lemah semua, lemah sekali semuanya, maka tidak menjadi kuat. Atau misalnya ada hadis palsu, perawinya sampai 1000, tidak ada gunanya. Riwayatnya walaupun berjumlah 1000 tapi semuanya palsu, tidak ada gunanya. Intinya hadis yang lemah sekali, hadis yang palsu ini tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Bisa difahami, ya? Dia tidak bisa menguatkan hadis lain dan dia juga tidak bisa diangkat keadaannya. Lemah sekali sudah, nggak berguna. Kemudian yang ketiga, ya, ada yang berpendapat bahwa hadis yang dhaif bisa dipakai untuk menjelaskan fadilah amal yang sudah jelas disyariatkan. Jadi amalan tersebut sudah jelas disyariatkan. Ada dalil-dalil sahih yang menjelaskan disyariatkannya amal itu. Kemudian ada hadis yang menjelaskan keutamaan amalan ini, tapi lemah. Jadi hadis ini yang lemah ini hanya sebagai penguat saja, penguat yang menunjukkan kemuliaan amalan itu. Kita pakai hadis ini, kita tinggalkan, sama saja keadaan amalannya. Ya, sama saja keadaan amalannya. Seperti misalnya apa? Hadis tentang keutamaan istighfar. Ya, keutamaan istighfar ada yang menyebutkan bahwa orang yang selalu membaca istighfar maka semua perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya lemah. Tapi bukankah memperbanyak istighfar sudah ada dalam hadis yang lain? Iya. Ya. Banyak dan jumhur ulama mengatakan hadis yang demikian, ya, bisa, tidak masalah untuk disampaikan, asalkan tidak lemah sekali dan asalkan tidak palsu, ya, tidak lemah sekali dan tidak palsu. Hadisnya dhaif, misalnya perawinya majhul, misalnya perawinya majhul, atau misalnya perawinya makbul dan dia menyendiri di situ. Ya, makbul ini derajat yang sangat rendah. Makbul itu seorang perawi yang kalau dia sendiri tidak diterima, tapi kalau ada menguatkan satu saja diterima. Itu istilah ahli hadis, ya, makbul, diterima, tapi kalau ada yang mengikuti dia, maksudnya ada yang sama dengan dia, baru diterima. Kalau dia sendiri maka tidak diterima. Intinya ada keadaan-keadaan tiga tadi, ya. Keadaan yang pertama apa? Sebagai penguat saja. Kemudian keadaan yang kedua, ya, untuk menunjukkan fadilah keutamaan yang sudah disyariatkan, ya, syariatnya sudah jelas. Kemudian yang ketiga sebagai, tadi saya sebutkan tiga tapi saya lupa lagi. Taib. Yang ketiga,
Ya? Tidak lemah sekali. Iya, tidak lemah sekali dan tidak palsu. Ada jawaban yang lain untuk menjawab pertanyaan itu. Ada sebagian ulama yang menjelaskan kenapa para ulama masih tetap membukukan hadis yang lemah, masih tetap membukukan bahkan hadis yang lemah sekali, bahkan hadis yang palsu dibukukan. Kenapa masih seperti ini? Ya, alasannya banyak. Yang pertama, ya, mereka sudah menyebutkan sanadnya. Mereka sudah menyebutkan sanadnya. Jadi orang yang tahu bahwa sanad itu lemah, dia akan tahu bahwa ini hadis yang lemah. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, ya agar mereka tahu bahwa ini itu lemah. Agar mereka tahu bahwa ini itu lemah atau palsu atau lemah sekali. Ya. Kalau tidak ditulis di buku-buku tersebut, kita malah sulit untuk memvonis hadis ini. Hadis ini lemah sekali ataukah palsu ataukah lemah saja. Tapi kalau sudah ditulis, dikumpulkan seperti itu, kita akan tahu. Kita bisa menghukumi dari sanad-sanadnya, ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sekarang sudah jam 8, ya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.